Selanjutnya saya jelaskan aplikasinya. Aplikasi ini fungsinya untuk pencatatan transaksi, untuk monitoring dan sebagainya. Sangat bermanfaat sekali misalkan si pemilik ataukah project manager tidak berada di lokasi langsung. Jadi ataukah investor nanti tinggal melihat dashboardnya, bisa melihat transaksi hariannya, untung atau rugi itu bisa terlihat. Nah, di sini ada loginnya, di demonya saya sertakan login, tinggal pilih saja nanti untuk masuknya. Kalau mau cek masuk pakai master ini yang bisa akses semuanya, semua fitur bisa mengakses. Ini nanti ada admin, itu hanya beberapa yang bisa mengakses, dibatasi. Master bisa mengatur pembatasan aksesnya. Ada kasir lebih sebagai orang yang berada di lokasi, yang menerima penjualan dan pembelian, mengeluarkan stroke dan sebagainya. Ada login sebagai sopir. Sopir ini dimana jika pengusaha tambang juga memakai armada sendiri. Jadi sopir nanti akan terrekap sudah berapa dalam pengangkutan, ataukah penggajian, ataukah untuk upahnya nanti bisa dibuat di aplikasi ini. Kita coba masuk login ya. Tampilannya seperti ini, dashboardnya seperti ini. Nah, keunggulannya di aplikasi ini, pengusaha tambang jika memiliki 3 atau 4 ataupun banyak tambang tidak perlu memakai aplikasi sendiri-sendiri. Tinggal di sini ada pilih lokasi, bisa terlihat, bisa kita mengecek tambangnya cabang mana, cabang Demak, cabang dan sebagainya. Jadi nanti juga bisa diatur lokasi tambangnya itu di mana saja, itu nanti bisa dibuat. Nah, lokasi tambangnya ini kantor pusatnya, tambangnya lokasi di mana aja nanti juga dibuat, serta karyawannya misalkan karyawan pusat siapa aja karyawan yang bisa mengakses untuk cabang misalkan di Kota Demak, nanti bisa ditambahkan melalui sini. Dia levelnya apa, apakah hanya sebagai kasir, statusnya aktif dan sebagainya, nanti disimpan. Mereka akan punya akses untuk sebagai kasir di lokasi tambang tersebut. Nah, ini saya jelaskan satu persatu fitur-fiturnya. Ini ada dashboard di mana untuk pemilik tambang atau project manager mengetahui penjualan hari ini berapa. Dashboard itu artinya informasi awal. Ada total material terjual bulan ini berapa, jumlah material yang ada berapa dan sebagainya. Ini data material yang sering terjual apa, data stok yang misalkan sudah mau habis, misalkan pengusaha tambang itu memperkirakan sungainya mungkin ada sekitar 100 kubik atau 100 berapa, nanti bisa dilihat, istilahnya akan menghitung mundur berapa stok yang dimiliki, hanya perkiraan. Nah, ini juga ada pencatatan piutang, misalkan ada pembayaran dari pihak depo atau pihak customer yang ataukah project yang melakukan pembayaran tidak dengan cash atau tidak dengan langsung, tetapi melakukan tempo. Nah, ini nanti akan menghitung sendiri 11 hari lagi. Juga untuk menghitung hutang ini sudah lewat. Nah, ini berarti harus dari pihak tambang harus melakukan pembayaran seperti itu. Terus untuk sistem penjualannya mudah. Misalkan di sini memang harus diinput dulu material tambangnya. Jadi di sini ada kategori material, kita buat misalnya pasir, batu, bahan bakar seperti itu. Terus materialnya apa, kita input dulu. Setelah diinput dan harganya disesuaikan, nanti di penjualan admin atau kasir hanya melakukan ke customer. Kita buat customernya jadi 3 pilihan. Customer umum, di mana ini customer retail. Agen atau depo adalah resellernya dari
tambang yang konsep pembayarannya mungkin dia bisa tempo atau DP atau dan sebagainya. Kalau project ini mungkin jika ada project yang melakukan pembelian ke tambang dengan kuota besar atau apa, nanti akan perlakuannya beda-beda. Saya contohkan misalkan ini ada penjualan oleh customer umum. Nah di sini ini akan menghitung secara invoice akan generate, tapi kalau mau dibuat sendiri juga bisa. Nah di sini di awal tentukan dulu bahwa di sini pembelian cash atau piutang. Jika cash, klik cash. Nah nanti tinggal cari materialnya. Misalkan ada pembelian material batu, tinggal pilih customernya siapa. Lah customer ini nanti juga bisa di input dulu di sini customernya, ataukah customer yang umum. Kalau umum itu gimana, belum jadi langganannya kita, customer umum tidak kenal. Lah di sini apakah ambil sendiri atau kurir sendiri? Kalau misalkan ambil sendiri, mereka tinggal kita pilih ambil sendiri. Tipe pembayaran ada tipe cash atau transfer. Nah ini yang harus nanti juga diperhatikan. Kalau misalkan cash seperti ini, karena ini nanti cash, jadi pembayaran di sini harus sesuai nominalnya 900.000. Nah quantity di sini nanti juga bisa mengikuti artinya kalau misalkan ternyata pembelinya 2 rate, nah ini akan menjadi 1.800.000. Pembayarannya berarti juga 1.800.000. Sekian. Terus ini umum, ini cash. Nah setelah itu tinggal simpan. Nanti saya tunjukkan tampilan yang ada di handphone juga. Nah di sini sudah akan membentuk secara sendiri tampilan invoice-nya. Jadi invoice-nya dari siapa, membeli siapa, karena tadi customer umum. Kalau customer yang sudah didaftarkan nanti akan tertulis di sini nomor WA-nya siapa dan sebagainya, nama tulis siapa. Nah tinggal di print invoice. Nah print invoice ini kita buat dengan kecil karena di sini disetting untuk printer Bluetooth. Jadi kalau misalkan di lapangan tidak ada listrik, tidak ada internet dan sebagainya, tidak kabel dan sebagainya tidak ada. Nah ini kita hanya cukup beli printer yang Bluetooth yang bisa di charge. Itu nanti transaksi pemakai handphone nanti akan terprint dengan seperti ini. Nah ini bisa dijadikan sebagai istilahnya nota atau kwitansi. Jadi dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual juga tidak ada akal-akalan dalam hal penjualan, karena nanti akan terreport di sini. Nah seperti ini bisa dilihat di dashboard. Nah ini jadi 4.200.000. Terus invoice penjualan bisa dilihat di sini juga seperti ini. Tadi 1.800. Kalau misalkan mau lihat juga bisa invoice-nya seperti ini tadi. Kalau misalkan print juga langsung. Kalau misalkan edit, nah ini aksi edit ini bisa dibatasi, dalam artian jika kasir tidak boleh mengedit, berarti kasir tidak bisa edit di sini. Ini karena kita login pakai master, semua akses ini bisa kita gunakan. Nah kalau yang ini ada pembelian ini lebih banyak ke kalau misalkan pembelian bahan bakar, pembelian apalah yang hubungannya di daerah tambang. Nah ini suppliernya di input dulu, dia suppliernya apa, dari apa, pemasok apa dan sebagainya, nanti keterangannya ditulis dulu. Kalau ada pembelian juga tinggal melakukan transaksi, suppliernya mana, barangnya apa, misalkan nanti juga ditulis dulu di sini solar dan sebagainya harus ditulis. Nah nanti disimpan, modelnya cash atau hutang nanti akan tersimpan.
Di sini juga ada material tambang, kategorinya satuan yang tadi, labanya nanti juga ada. Di sini misalkan berdasarkan tanggal bulan ini laba berapa, nanti juga sampai tanggal ini. Jika diklik filter akan membuat laporan seperti ini. Jadi laba bersih sekian dan sebagainya. Nanti tentunya akan, kalau di sini gaji pegawai, biaya listrik, perlengkapan toko dan sebagainya yang digunakan pengeluaran nanti akan terreport otomatis. Jadi tidak perlu istilahnya pencatatan di Excel yang mungkin sangat resiko sekali, manipulatif. Ya, jadi dengan aplikasi ini lebih mudah. Di sini pun laporannya juga bisa kita lihat. Berdasarkan laporan kasir juga bisa kita buat, kasir tambang, kasir ini siapa, nanti tinggal untuk dia jam jual berapa. Tujuannya kalau jika dibuat istilahnya insentif untuk kasir, kalau kasir sudah menjual berapa puluh juta, kasir akan berapa lah, nanti juga bisa di situ. Juga ada laporan sopir, laporan customer itu pembelian ke kita sudah berapa kali. Misalkan ini saya buat ini sampai tanggal 17 ini buat customernya. Sini saya customer umum. Oh, tadi buat. Nah, ini customernya nanti akan terlihat namanya siapa aja, bisa dicek laporannya, terus penjualan per periode ataukah per produk. Misalkan mau ngecek penjualan per produk juga bisa. Misalkan kita range tanggal sampai tanggal 17, produknya misalkan kerja, penjualannya berapa, bisa terlihat di sini. Nanti tinggal diekspor di Excel, bisa jadi pembukuan Excelnya. Ada juga terlaris, stoknya dan sebagainya. Nah, jadi untuk aplikasi ini sangat mudah digunakan dan juga sangat bermanfaat untuk melakukan pemantauan di lapangan. Jadi pemilik tambang ataukah project manager juga tidak harus melakukan standby di tambang, tapi dengan aplikasi ini bisa mengetahui. Begitu juga kalau ada transaksi mau dibuatkan report berupa WA juga bisa. Cuman ini mungkin dalam pengembangan, jika diinginkan report pakai WA nanti bisa kita buatkan. Nanti akan kita lihatkan. Ini misalkan cuman ini belum ada penjualan yang di emak dan sebagainya, nanti juga bisa ngecek karena tadi belum kita contohkan, hanya dari pusat. Nah, nanti saya contohkan aplikasi yang melalui handphone, jadi sangat mudah sekali pengoperasiannya. Ini tampilannya untuk mobile. Digunakan pakai handphone, jadi nanti pihak admin atau kasir bisa memakai handphone untuk melakukan transaksi. Demikian juga untuk pengusaha tambang maupun project manager juga bisa memantau transaksi secara online dan real time. Kita login aja seperti ini. Di sini ada dashboard awal, penjualan cash, info materialnya, total invoice-nya dalam 1 bulan. Ini produk-produknya nanti bisa diinput sama seperti yang di website, cuman ini hanya tampilan untuk mobile, mempermudahkan transaksi di lapangan. Ini nanti ada info piutang dengan indikatornya, info utang dengan indikatornya, seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita klik kiri atas, itu nanti akan terlihat semua fitur-fiturnya. Ada fitur penjualan, pembelian dan sebagainya, transfer material, transfer material. Ini misalkan ada perpindahan stok, jadi misalkan tambang yang
tambang yang di Klaten juga mempunyai tambang yang di Solo, misalkan ternyata akan transfer stok dari Klaten ke Solo, itu nanti tinggal memakai fitur ini. Jadi akan terpantau stoknya dimanapun, perpindahan barang selama belum terjual nanti bisa dilakukan di transfer material, info material tambang, informasi laba bersih, laporan-laporan semuanya dan sebagainya nanti akan di sini. Saya contohkan penjualan hasil admin misalnya seperti ini. Langkah pertama tinggal dilihat apakah cash ataukah piutang. Jika cash, tinggal klik cash, dan untuk melihat barang cukup klik pencarian ini, tinggal pilih. Nah, di sini sudah akan terlihat bahwa satuannya ritase, harganya ritase dan sebagainya, pasir tipe A, atau nanti untuk produk itu bisa dibuat sendiri. Pilihan customer, misalkan customer tersebut ambil sendiri, tipe pembayaran misalkan cash. Nah, di sini perlu dilihat kalau pembayaran cash, pembayaran berapa di input. Jadi pihak admin hanya seperti itu. Langkah selanjutnya tinggal klik simpan ataukah payment. Seperti ini sudah muncul invoice-nya, istilahnya dari pihak pembeli langsung transfer atau pembayaran diterima, tinggal print invoice, nanti akan di print seperti ini. Ini ada info ukuran kertas dan sebagainya, ini menyesuaikan. Kalau ini kita buat tampilan kertas dengan printer Bluetooth, jadi nanti bisa disesuaikan sendiri, disesuaikan misalkan pakai printer besar ataukah printer kecil nanti bisa. Nah, kalau saran saya lebih baik kalau di lapangan yang tidak ada listrik, ada printer Bluetooth itu yang memakai baterai. Jadi nanti pihak admin atau kasir hanya membawa handphone dan printer saku, itu nanti akan tercetak print invoice-nya. Jadi lebih mudah, lebih simpel, tetapi tercatat dan terrecord di sistem. Nanti akan reportnya seperti ini akan menjadi bukti pembayaran. Tinggal kalau ada stempel nanti akan stempel lunas, dan itu nanti pihak manajer atau pihak pemilik tambang bisa memantau transaksi, semua transaksi di sini akan terlihat. Sudah punya pembeliannya tadi barusan sudah masuk. Kalau kita melihat invoice penjualannya juga ini sudah terlihat semuanya transaksinya. Jadi sangat memudahkan kita untuk istilahnya dalam pengawasan, pencatatan maupun memonitoring tambang secara real time. Jadi tidak perlu menunggu laporan bulanan dan sebagainya, tapi pemilik tambang atau project manager kapanpun dan di saat apapun bisa mengecek penjualannya secara real time.